Taib, kita masuk ke usul fikih. Ya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala aqsamul hukmi syar'i. Macam-macam hukum syar'i. Macam-macam hukum syar'i. Setelah kemarin kita definisikan fikih bahwa fikih adalah ma'rifatul ahkam asyariyah allati tariquha al-ijtihad. Sedikit mengulang pelajaran kemarin. Ma'rifah gimana ini? Ma'rifah, sekali lagi kemarin ma'rifah secara simpelnya artinya malakah, malakatun atau tahayyu, artinya kompetensi. Kompetensi untuk mengetahui hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang sifatnya syar'i. Yang mana cara mengetahuinya tersebut melalui mekanisme yang namanya apa? Ijtihad. Lah berhubung disinggung hukum syar'i di sini, al-ahkam asyariyah di sini, maka pembahasan berikutnya adalah menyinggung macam-macam hukum syar'i. Nah, di sini dikatakan aqsamul hukmi syar'i. Lah hukum syar'i secara definisi hukum syar'i adalah khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallafi, ya, iqtidaan au takhyiran au wada'an. Khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallafi iqtidaan au takhyiran au wada'an. Lah khitab ini kan masdar apa? Khataba yukhatibu khitaban. Aslinya khitab itu adalah taujihul kalami nahwal ghairi biqasdil ifham. Kalami nahwal ghairi, tidak ada spidol mas ya. Nahwal ghairi biqasdi al-ifham. Taujihul kalami nahwal ghairi biqasdil ifham. Artinya melontarkan sebuah perkataan kepada orang lain supaya bisa dipahami atau untuk bisa memahamkan. Wujud Ustaz. Enggak. Bisa itu, coba. Tidak bisa. Ada. Perlu diisi kayaknya. Taib. Ya. Taujihul kalam nahwal ghairi biqasdil ifham. Itu arti dari khitab. Ya, aslinya mengajak orang berbicara, melontarkan pembicaraan kepada orang lain supaya dia paham. Itu namanya khitab. Lah, khitab di sini cuma yang perlu dikatakan khitab di sini dia kan aslinya masdar. Masdar dari apa? Khataba yukhatibu khitaban. Tapi dia masdar bimaknal maf'ul, artinya al-mukhatabu bihi.
Al-mukhatabu bihi wa huwal kalam. Jadi khitab di sini artinya kalam. Artinya khitab meskipun masdar artinya mukhatab bihi. Mukhatabun bihi. Artinya kalam, yaitu yang diucapkan. Kayak dalam Al-Quran kan hadza khalqullah. Khalqun kan masdar dari khalaqa, yakhluqu, tapi masdar bimaknal maf'ul, artinya makhluk. Khitab di sini adalah perkataan Allah yang terkait dengan fi'il. Ada sutra. Khitabullah sekali lagi tadi khitab taujihul kalam nahwal ghair biqasdil ifham. Tapi yang dimaksud khitab di sini adalah kalamullah al-muta'alliq, yang terkait bi fi'lil mukallafi. Bi fi'lil mukallafi. Dari sini kita tahu bahwa objek hukum nanti adalah fi'lul mukallaf. Objek hukum adalah fi'lul mukallaf. Perkataan Allah yang terkait dengan perbuatan seorang mukallaf. Perbuatan seorang mukallaf. Iqtidaan, baik berupa permintaan, takhyiran, suruh memilih, awad'an atau wad'i. Khitabullah, nah khitabullah, kalamullah, kharaja bihi kalamu ghairihi. Meskipun masuk dalam kategori khitabullah di sini adalah as-sunnah dan juga dalil yang lainnya, taruhlah misalnya seperti ijma'. Itu masuk dalam kategori khitabullah yang terkait dengan fi'lul mukallafi. Dari sini kita tahu sekali lagi bahwa objek daripada hukum itu adalah apa? Fi'il. Ini yang perlu mungkin dijelaskan. Objek daripada hukum itu fi'il. Jadi apa-apa yang dihukum itu fi'ilnya. Kalau ada misalnya daging babi haram, bukan zat babinya yang haram, tapi kamu dilarang untuk memakan daging babi. Ya, sholat wajib bukan arti zat sholatnya. Atau misalnya tadi memakan nasi hukumnya mubah, bukan nasinya yang disifati mubah, tapi fi'il yang terkait dengan nasi tadi itu yang berupa makan, itu yang dikatakan apa? Mubah. Ya, ini dia fi'lil mukallaf. Mukallaf, apa itu mukallaf? Mukallaf itu baligun, baligun, aqilun, ghairu mulja'i, walal ghafil. Akil, balik, tidak mulja, tidak pula ghafil. Ghafil itu tidak sadar, lupa atau apa, tidak tahu misalnya. Atau mulja itu ya orang yang dalam kondisi apa ya, bukan mukroh. Mulja itu dalam kondisi terpaksa dan tidak ada pilihan lain kecuali menuruti. Taruh lagi nih, orang diikat lalu dilempar, di bawah sudah ada bayi, dilempar, dijatuhkan ke bayi tersebut. Orang yang diikat lalu dilempar, dia tidak punya pilihan lain. Ada nggak dia punya pilihan? Tidak ada pilihan sama sekali. Dia maslubul ikhtiar. Beda sama mukrah. Mukrah itu contohnya apa? Tembak berada di samping kepala. Kamu bunuh dia atau kamu mati. Ini namanya mukrah. Kalau ini mukallaf. Mukrah apa? Mukallaf. Karena dia masih punya pilihan. Pilihannya apa? Sabar, dia memilih mati daripada membunuh orang lain. Maka dia mukallaf. Jadi simpelnya mukallaf di sini adalah balik, akil, bukan mulja, bukan juga ghafil. Nah, cuma kalau kita lihat bayi misalnya atau anak yang masih kecil merusakkan barang orang lain, wajib untuk mengganti rugi. Oh, berarti ada hukum syar'i tapi tidak terkait dengan mukallaf karena anaknya masih kecil.
Lah yang seperti itu sehingga menjadikan beberapa ulama untuk mengganti kata mukallaf di sini dengan kata ibad. Khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil ibad. Kalau fi'lul ibad maka mencangkup hatta apa? Majnun hatta sobi. Karena majnun idza atlafa malan lil ghair dominahu. Meskipun nanti yang doman atau yang diwajibkan untuk mengganti ya orang tuanya. Nah, seperti itu. Atau tetap bi fi'lil mukallafi, maksud dari mukallaf di situ masya'nuhu at-taklif atau yaqbalu taklif. Ya. Iqtidaan baik berupa permintaan atau takhyiran atau wada'an. Nah, ini. Perwujudan dari hukum syar'i itu ada 2 atau 3. Sehingga ulama membagi hukum syar'i itu menjadi 3. Ada yang satu, al-hukmu at-taklifi. Yang kedua, al-hukmu at-takhyiri. Yang ketiga, al-hukmul wada'i. Wada'i. Artinya apa? Khitabullah alias kalamullah yang terkait, yang ada kaitannya dengan fi'il mukallaf. Keterikatan tersebut berupa permintaan, berupa iqtida. Iqtida mana talab, berupa permintaan. Kalau permintaan di sini berarti sesuatu yang diminta, itu ima diminta untuk mengerjakan, ima diminta untuk meninggalkan. Jadi iqtida di sini itu pun sudah bisa dibagi menjadi 2. Iqtida'u fi'lin atau iqtida'u kafin. Iqtida'u fi'lin atau iqtida'u kafin. Meminta untuk melakukan atau meminta untuk meninggalkan. Masing-masing ini nanti ala sabilil ilzam atau la ala sabilil ilzam. Sama, talabu kafin sama. Wajhil ilzam atau la. Khitabullah kalamullah yang terkait dengan perbuatan seorang mukallaf, keterkaitan tersebut berupa permintaan. Permintaan tersebut berupa permintaan untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu secara harus, ini nanti namanya ijab. Ijabun. Ijabun, hukumnya namanya ijab. Fi'ilnya namanya apa? Wajib. Atau kalamullah yang terkait dengan perbuatan seorang mukallaf, keterkaitan tersebut berupa permintaan. Yang diminta untuk mengerjakan. Diminta mengerjakan tapi tidak harus. Artinya tidak harus apa? Boleh tidak dikerjakan. Ini namanya nadbun. Nadbun. Fi'ilnya namanya mandub. Atau permintaan tadi bukan tolabul fi'li tapi tolabul kafi. Meminta meninggalkan sesuatu. Lah kamu diminta meninggalkan sesuatu oleh syariat, terkadang tidak ada pilihan, harus kamu tinggalkan, tidak boleh sama sekali kamu lakukan. Berarti ini ala wajhil ilzam atau ala sabilil ilzam. Ini namanya tahrim. Fi'ilnya namanya haram atau muharram. Atau kamu diminta meninggalkan sesuatu oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi meninggalkan sesuatu secara tidak harus. Artinya kalaupun kamu kerjakan, kamu tidak apa-apa. Namanya karoha. Fi'ilnya namanya makruh. Fi'ilnya namanya makruh. Nah, iqtidaan atau takhyiran. Takhyir disuruh memilih. Khayyara yukhayyiru takhyir baina madza? At-takhyir bainal fi'li wat tarki.
Kamu boleh melakukan, kamu boleh meninggalkan. Kamu boleh melakukan, kamu boleh meninggalkan. Artinya takhyir baina al-fi'li wat tarki, atau baina al-fi'li wal kafi. Ini namanya ibahah. Fi'ilnya namanya apa? Mubah. Baru nanti wad'an. Wad'an nanti akan kita bahas sendiri. Lah dari sini sekali lagi beberapa ulama ada membagi hukum syar'i menjadi 3. Pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi mencangkup ini. Berarti mencangkup berapa hukum? 4. Ijabun, nadbun, tahrimun, sama apa? Karohatun. Sama karohatun. Kenapa? Karena ini diambil dari kata taklif. Ma huwa taklif? Taklif artinya talabu ma fihi masyaqqah. Meminta sesuatu yang ada masyaqqahnya. Baik yang diminta pekerjaan, melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, baik secara harus atau tidak secara harus. Hasilnya nanti ada 4. Pewajiban, pensunahan, pengharaman, dan pemakruhan. 4. Ya. Yang kedua, al-hukmu takhyiri. Hukum takhyiri. Yang kamu disuruh memilih antara kamu melakukan atau meninggalkan, bebas. Lah ini satu, yaitu ibahah, pembolehan. Fi'ilnya nanti namanya mubah. Atau nanti wad'i. Wad'i nanti akan kita bahas di ujung. Ya. Lah, para ikhwas sekalian, sebagian ulama membagi cuma jadi 2 saja. Nah, ini nanti persepsi lain. Bahwa hukum syar'i cuma ada 2. Al-hukmu taklifi sama al-hukmul wad'i. Kalau al-hukmu taklifi, kita sendiri tahu taklifi diambil dari kata apa? Taklif. Taklif artinya meminta sesuatu yang ada unsur beratnya. Sedangkan mubah itu kan tidak ada taklifnya, karena orang bebas, boleh melakukan, boleh meninggalkan. Maka ulama yang membagi hukum jadi 2, yaitu hukum taklifin dan hukum wad'i, mereka mengatakan ibahah ini dimasukkan ke hukum taklifi cuma sebagai pelengkap saja. Cuma sebagai pelengkap saja. Atau fihi tajawuz, penisbatan hukum mubah kepada hukum taklifi itu ada majasnya. Meskipun ada cara pandang yang lain. Ini cukup menarik ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan bahwa kenapa mubah dikatakan hukum taklifi? Li'anna fi'lal mukallafi yusafu bihi. Karena fi'il mukallaf bisa disifati dengan kata apa? Mubah. Tidak ada kan sapi al-baqar yubahu laha aklul hashish. Tidak bisa dikatakan kenapa? Baqar bukan mukallaf. Fi'ilnya tidak bisa disifati dengan ibahah. Berbeda yubahu li Zaidin ayakulal urus. Oh bisa, kenapa? Zaid adalah seorang apa? Mukallaf. Jadi dimasukkan dalam kategori hukum taklifi li anna fi'lal abdi atau fi'lal mukallafi yusafu bihi, disifati dengan mubah. Ya. Lah ini dia. Lah itu tadi prolognya. Di sini dikatakan summa bayyanal ahkamal muradata fi qawlihi al ahkam asy-syar'iyyah faqala. Lalu beliau Al-Imam Al-Juwaini mengatakan, menjelaskan bahwa hukum yang dimaksud dengan perkataan beliau pas ketika mendefinisikan fikih sebagai ma'rifatul ahkam asyariyah, definisi hukum syar'i itu seperti apa atau pembagian hukum syar'i itu seperti apa, beliau mengatakan wal ahkamu sab'atun. Adapun hukum-hukum syar'i ada 7. Al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu was sahihu wal batilu. Hukum syar'i itu ada 7. Wajib, mandub, mubah, mahdhur alias muharram, wal makruh, dan sahih. Sahih artinya sah.
wal batil artinya tidak sah. Fal fiqhu, maka hakikat daripada fikih itu apa? Al ilmu bihadhihi sab'ah, mengilmui 7 hal ini. Al ilmu bil wajibat wal mandubat wal mubahat wal mahdzurat wal makruhat wa kaunu syai'i sahihan wa kaunu syai'i batilan. Ini adalah fikih. Kalau fikih ma'rifatul ahkam asyariyah atau al ilmu bil ahkam syariah, maksudnya apa? Mengilmui apa-apa yang wajib, apa-apa yang mandub, apa-apa yang mubah, apa-apa yang mahdzur, apa-apa yang makruh, mana yang sah, mana yang tidak sah. Ay ma'rifatu juz'iyatiha, yaitu mengetahui perinciannya. Ingat, mengetahui perinciannya. Kenapa? Kalau mengetahui ini secara global, itu bukan ranahnya ilmu fikih. Artinya mengetahui wajib itu apa saja, sigohnya seperti apa saja, haram itu definisinya apa, sigohnya seperti apa. Ini bukan wilayahnya fuqaha. Ini wilayahnya siapa ini? Usuliyun, ulama usul. Ini wilayahnya ulama usul. Sehingga di sini dikatakan ai ma'rifatu juz'iyatiha, mengetahui perincian-perincian daripada mana yang wajib, mana yang mandub, mana yang mubah, mana yang mahdzur, mana yang makruh, kapan, mana yang sah, mana yang batil. Ya. Ai al-wajibat wal mandubat wal mubahat wal mahdzurat wal makruhat wal af'al sahihah wal af'al batilah. Kal ilmi, contohnya seperti mengetahui bahwa fi'il ini misalnya wajib, wa hadza mandub, wa hadza mubah, wa hadza mahdzur, wa hadza makruh, wa hadza sahih, wa hadza batil. Inilah yang menjadi zona ilmu fikih. Oh, witir mandub. Oh, salat istisqa kalau diperintahkan oleh imam hukumnya wajib. Ini zona fikih. Tapi kalau hakikat wajib itu apa saja, sigohnya seperti apa, ada wajib mutlak, wajib muqayyad, lah itu nanti bukan jobnya fuqaha, tapi jobnya usuliyun. Ya. Walaisal murad, nah ini bukan yang dimaksud adalah mengetahui definisi hukum-hukum berikut, karena sesungguhnya itu min ilmi usulil fiqhi, itu adalah wewenangnya ilmu usul fikih, la min ilmil fiqhi, bukan wewenangnya ilmu fikih. Ini yang pertama. Yang selanjutnya para ikhwah sekalian, wa itlaqul ahkam ala hadhil umur fihi tajawuzun. Menyematkan hukum, menamakan hukum kepada 7 perkara tadi itu sebenarnya ada unsur majaz, fihi tajawuzun. Li'annaha muta'allaqul ahkam, karena ketujuh hal tadi itu aslinya adalah muta'allaqul ahkam, objek daripada hukum, bukan hukum itu sendiri. Maka dari itu sudah saya kasih prolog tadi, bahwa hukum syar'i taklifi, baik yang terkait dengan iqtida ataupun takhyir ala qaulin, yang dimaksud hukum adalah ini dia, ijabun, nadbun, tahrimun, karahatun, ibahatun. Jadi kalau mau dibaca, kalau mau dijelaskan aqsamul hukmi, bagian-bagian dari hukum. Pertama ijabun, yang kedua nadbun, yang ketiga tahrimun, yang keempat karahatun, yang kelima ibahatun. Kalau itu hukum taklifi. Adapun wajib, adapun mandub, adapun haram, adapun makruh, adapun mubah, itu adalah fi'il yang terkena hukum. Fi'il yang terkena hukum. Jadi dikatakan al-hukmu ma hukmuhu ijab. Hadzal fi'lu wajib. Ma hukmuhu tahrim. Hadzal fi'lu muharram atau haram. Ma hukmuhu karaha. Hadzal fi'lu makruh. Ma hukmuhu al-nadbu wa hadzal fi'lu mandubun. Jadi kalau al-af'al, hukmu hadhil af'al, antum katakan wajib, mandub, sunnah. Tapi kalau al-ahkam itu sendiri tidak dikatakan sebagai wajib, tapi apa? Ijab. Tidak dikatakan nadbun, mandub, tapi apa? Nadbun. Tidak dikatakan makruh, tapi apa? Karohah. Tidak dikatakan mubah, tapi apa? Ibahah. Nah, jadi seperti itu. Ya.
Jadi li'annaha muta'allaqatul ahkam, karena ketujuh-tujuhnya ini muta'allaqatul ahkam. Ini dia fi'il ini. Kalau fi'il dikatakan wajib, mandub, makruh, mubah, ya, terus haram, terus wajib, sahih, batil. Tapi kalau hukumnya itu ijab, nadb, tahrim, karohah, ibahah, sihah, butlan, bukan sahih dan batil. Sahih dan batil sifat daripada fi'il, bukan pembagian daripada apa? Hukum. Seperti itu. Wal ahkamu syar'iyyah khamsah. Sedangkan hukum syar'i di sini ada 5. Maksudnya al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah ada 5. Al-ijab, fi'ilnya namanya apa? Fi'ilnya namanya apa? Wajib. An-nadbu, fi'ilnya sifatnya apa? Mandub. Al-ibahah, fi'ilnya sifatnya mubah. Al-karohah, fi'ilnya sifatnya makruh. At-tahrim, fi'ilnya sifatnya muharram atau haram. Waja'luhul ahkama sab'atan. Beliau menjadikan hukum itu 7 macam. Istilahun lahu. Ini istilah khusus yang beliau buat. Walladzi alaihil jumhur, yang menjadi pendapat jumhur, annal ahkama khamsah. Hukum itu ada 5. La sab'ah, bukan sab'ah, bukan 7. Kama dzakarnaha, sebagaimana sudah kami sebutkan. Li'anna sahih imma wajibun aw ghairuhu. Kenapa di sini dikatakan aslinya hukumnya cuma 5. Sedangkan sahih dan batil atau as-sihah wal butlan itu tidak termasuk hukum. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada suatu kewajiban, melainkan bisa disifati. Oh, kewajiban tersebut sah atau kewajiban tersebut apa? Batil atau tidak sah. Jadi secara tidak langsung as-sihah wal butlan sudah include, sudah masuk di 5 pembagian ini. Misalnya witir, hukumnya apa? An-nadbu, witirnya apa? Mandub. Witir bisa sah, bisa tidak sah. Salat bisa sah, bisa tidak sah. Nah, demikian. Sehingga karena sudah bisa masuk di hukum-hukum taklifi ini, maka sebenarnya tidak perlu disebutkan. Versi beliau di sini seperti itu. Ya. Wa ja'ala ba'dhum al-ahkama tis'ah, tapi sebagian bahkan menambahkan 2 lagi. Hukum dijadikan 9. Wa zada ar-rukhsata wal azimata, ditambahkan rukhsah dan azimah. Ar-rukhsah artinya hukmun taghayyara min su'ubatin ila suhulatin li'udrin ma'a qiyami sababil hukmil asli. Ar-rukhsah hukmun taghayyara min su'ubatin ila suhulatin li'udrin ma'a baqa'i sababi al-hukmil asli. Sababil hukmil asli. Hukmun, hukum taghayyara, yang berubah dari gampang, dari susah ke gampang karena sebuah udzur, ma'a baqa'i sababil hukmil asli, padahal sebab hukum asalnya masih ada. Ini namanya rukhsah. Contohnya apa? Aklul maitati lil muttar.
atau ibahatu aklil maitati lil muttar. Ini rukhsah. Ini rukhsah. Kenapa bisa rukhsah? Ini hukum. Karena ada kata apa ini? Ibahah, hukum. Berubah dari yang awalnya susah menjadi gampang. Asal mula hukum memakan bangkai adalah apa? Haram. Haram menjadi mubah. Haram menjadi mubah itu berubah dari yang gampang menjadi apa? Susah. Li'udhrin, karena sebuah udzur, yaitu apa? Khauful halak, khawatir akan meninggal. Itu udzur. Ma'a baqa'i sababil hukmil asli. Padahal sebab diharamkannya bangkai ini masih ada, yaitu apa? Khubthul maitah. Busuknya bangkai, buruknya bangkai itu masih ada. Tetapi tetap diperbolehkan. Nah, ini namanya rukhsah. Lawannya rukhsah adalah azimah. Lawannya rukhsah adalah apa? Azimah. Berarti azimah itu apa? Hukum lam yataghayyar aslan. Itu azimah. Lam yataghayyar aslan, azimah. Seperti sholat bagi orang yang mukim, itu azimah. Au taghayyara min suhulatin ila su'ubatin. Taghayyara min suhulatin ila su'ubatin. Contohnya apa? Diharamkannya berburu bagi orang yang ihram. Sebelum ihram boleh berburu. Setelah ihram tidak boleh berburu. Ini kan kebalik. Dari awalnya mudah malah menjadi apa? Susah. Itu azimah. Au taghayyara min su'ubatin ila suhulatin la li udrin. Au taghayyara min su'ubatin ila suhulatin li udrin lakin la ma'a sababi la ma'a baqa'i sababil hukmil asli. Ini keseluruhannya adalah apa? Adalah azimah. Nah, seperti itu. Wa huma raji'ani ilal ahkamil khamsati adzan, dan ini juga kembali kepada hukum taklifiyah yang lainnya. Karena rukhsah nanti ada yang rukhsah hukumnya wajib, seperti aklul maitati lil muttar, ini idza khafal halak hukumnya wajib. Ada yang hukumnya mandub, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya makruh dan lain sebagainya. Nah, ini pembagian hukum. Lah, sini yang tidak disebutkan adalah hukum wada'i. Karena hukum nanti ada dua. Hukum ada dua. Al-hukmu hukman. Al-hukmu asy-syar'i at-taklifi sama al-hukmu asy-syar'i al-wad'i. Ya. Al-hukmu asy-syar'i at-taklifi sama al-hukmu asy-syar'i al-wad'i. Kalau al-hukmu asy-syar'i at-taklifi tadi ijab, yang kedua nadwun, yang ketiga ibahatun, terus karahatun, tahrimun. Ini tuh, sebagian menambahkan lagi ke 6, namanya khilaful aula. Khilaful aula. Kalau al-hukmul wada'i ini ada sabab, dua ada syarat, yang ketiga ada mane, yang keempat ada sihah, yang kelima ada butlan. Jadi
Hukum wad'i itu sebagian memasukkan as-sihhat wal butlan bukan pada hukum taklifi tapi pada hukum apa? Wad'i. Ada pada hukum taklifi, ada hukum pada hukum wad'i bukan hukum taklifi. Sebagian memasukkan ke hukum taklifi sebagaimana tadi sudah dibahas. Ya. Baik. Yang pertama, ta'riful wajib. Definisi daripada wajib. Thumma syara'a fi ta'rifil ahkamil lati dzakaraha bi dzikri lazimi kulli wahidin minha. Lalu beliau memulai mendefinisikan hukum-hukum yang disebutkan dengan menyebutkan efek dari masing-masing hukum tersebut. Dengan menyebutkan efek dari hukum-hukum tersebut. Lah nanti para asatidzah sekalian, para ikhwah sekalian, at-ta'rif bil lazim ini min qabili ta'rif bir rasm. Jadi nanti ada dalam mu'arrifat, dalam ilmu mantik ada namanya al-had, ada namanya rasm. Contohnya gini. Kalau kamu ditanya apa itu cabai, lalu jawabnya adalah yang rasanya pedas, ini bukan mendefinisikan cabai dari hakikat cabai, tapi dari efek daripada cabai. Sama mendefinisikan wajib. Apa itu wajib? Yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan apa? Dosa. Itu mendefinisikan sesuatu dengan efeknya, bukan dari hakikatnya. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Faqala, beliau mengatakan al-wajibu, sesuatu yang wajib adalah ma yashmulul fi'la wal qawla wal i'tiqad. Ma di situ masuk di dalamnya fi'lun, masuk di dalamnya qaulun, masuk di dalamnya i'tiqad. Ma, enggak usah ditulis ya. Ma, ucapan, perbuatan atau keyakinan. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Suatu kewajiban adalah suatu perbuatan, perkataan atau keyakinan yang ketika melakukan mendapatkan pahala, ketika meninggalkan mendapatkan hukuman. Nah, ini definisinya. Ai fal wajib artinya wajib min haitsu wasfuhu bil wujub. Wajib ditinjau atau dilihat dari sifat wujubnya, huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu adalah sesuatu yang orang mendapatkan pahala kalau mengerjakannya atau mendapatkan hukuman kalau dia meninggalkannya. Ini dia. Kenapa ada min haitsu? Nah, haitsiyah, min haitsu haitsiyah itu ada haitsiyatu ta'lil, ada haitsiyatu takyid. Artinya kalau min haitsu kita lihat wajib dari satu tinjauan. Karena wajib tinjauannya banyak. Ada enggak orang yang melakukan sesuatu yang wajib tapi tidak mendapatkan pahala? Ada. Kalau dia melakukan kewajiban tersebut secara riya, itu ada. Tapi itu kewajiban tidak ditinjau dari status kewajibannya. Itu tinjauan lain di luar itu. Adapun kewajiban kalau dilihat dari status kewajibannya, maka itu adalah sesuatu yang ada pahala ketika melakukannya, ada hukuman ketika meninggalkannya. Ya. Fathawab alal fi'li, pahala mengerjakan. Wal iqab ala tarki, hukuman ketika meninggalkan. Amrun lazimun lil wajib, ini adalah efek ataupun akibat daripada kewajiban. Min haitsu wasfuhu bil wujub, ketika dilihat dia sebagai sebuah kewajiban. Walaysa huwa haqiqatal wajib, tapi dia bukan hakikat daripada wajib. Fa inna sholata mathalan, sesungguhnya salat sebagai contohnya, amrun ma'qulun mutasawwarun fi nafsihi, adalah sesuatu yang bisa kita nalar, bisa kita bayangkan dengan sendirinya tanpa kita membayangkan adanya pahala dan adanya dosa.
Coba kalau kita ditanya apa itu sholat, hakikat daripada sholat. Kalau kita ditanya hakikat daripada sholat adalah aqwalun, af'alun, aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muqtatamatun bitaslim, ma'aniyah, ucapan, bacaan, gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai dengan niat, itu adalah sholat. Ada nggak menyinggung pahala atau dosa di sini? Tidak. Artinya sholat hakikatnya bisa kita bayangkan tanpa kita membayangkan adanya dosa dan pahala. Zakat ma yukhraju an malin aw badanin ala wajhin maksus, atau malun maksus yu'khadhu min asnafin maksusah tusrafu asnafin maksusah. Kita bisa membayangkan hakikat zakat tanpa kita membayangkan bahwa zakat itu wajib. Kalau dilakukan dia dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Tapi sholat kalau kita lihat bukan dari definisinya, tapi kita lihat dari hukumnya, yaitu wajib, baru di situ. Oh, itu berarti apa? Sholat, kalau kamu mengerjakan sholat kamu dapat pahala, kalau kamu meninggalkan sholat kamu mendapatkan apa? Dosa, atau berhak mendapatkan dosa. Ini yang dimaksud oleh perkataan beliau di sini. Jadi sawab as-sawab alal fi'li, pahala dan dosa itu sebenarnya bukan bagian dari hakikat wajib, bukan bagian dari hakikat suatu kewajiban, tapi itu adalah akibat dari suatu kewajiban. Dan mendefinisikan sesuatu dengan akibatnya itu bukan mendefinisikan sesuatu dengan had. Artinya dia mendefinisikan sesuatu dengan opsi sekunder, bukan dengan hakikatnya yaitu had, tapi dengan rosem namanya. Terkadang kenapa di sini mendefinisikan menggunakan rosem? Karena sekali lagi kitab ini sebenarnya ditulis untuk seorang mubtadi, sehingga itu mudah untuk mudah untuk dipahami. Kayak kita ditanya, oh apa itu cabai? Oh sesuatu yang berwarna merah, rasanya pedas misalnya. Tanpa kita, oh itu adalah sejenis tumbuhan tetek bengek, itu kan ribet nanti. Tapi kalau langsung saja, oh cabai itu yang kalau kamu makan kepedasan, orang akan langsung paham. Itu namanya ta'rif bil lazim. Ya. Fa ta'riful madhkur laisa ta'rifan bihaqiqatil wajib. Definisi yang tadi disebutkan itu bukan definisi hakikat daripada wajib. Itla yumkinu ta'rifu haqiqatihi, karena tidak mungkin mendefinisikan hakikatnya. Kalau saya tanya apa itu yang wajib? Yang wajib banyak, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Berbagai macam pekerjaan disifati dengan wajib. Kalau kita disuruh mendefinisikan di sini tidak akan bisa karena saking banyaknya. Innamal maksud, akan tetapi yang diinginkan di sini adalah bayanul wasfil ladzi ishtarakat fihi hatta sahha sidqu ismil wajibi 'alaiha. Menjelaskan kriteria yang mana seluruh kewajiban itu tersifati dengan sifat yang sama, yang bisa sama-sama dikatakan sebagai sesuatu yang wajib. Baik, kalau misalnya anak tanya pada antum, apa sisi kesamaan antara sholat, zakat, puasa, haji, dan kewajiban yang lainnya? Apa sifat yang mengumpulkan antara keseluruhan kewajiban tadi itu? Satu sifat saja, yaitu apa? Kalau kamu mengerjakan kamu dapat pahala, kalau kamu meninggalkan kamu berhak mendapatkan dosa. Tujuannya itu. Ini bukan definisi daripada wajib. Kalau definisi daripada wajib itu artinya mendefinisikan perbuatan yang wajib. Perbuatan yang wajib itu tidaknya satu mas, 1, 2, 10, bahkan bisa 100. Bagaimana mau kita definisikan keseluruhannya? Tidak bisa. Sehingga di sini tujuannya innamal maksud menjelaskan sifat yang itu berlaku sama untuk seluruh kewajiban, sehingga relevan kalau itu dikatakan wajib.
Sholat, puasa, zakat, haji. Apa kira-kira sifat yang mengumpulkan keseluruhannya? Pahala mengerjakan atau hukuman ketika meninggalkan. Wa dzalika huwa ma dzakarahu min ats-tsawabi 'alal fi'li wal iqabi 'alat tarki. Wa kadzaka yuqalu fi baqiyatil ahkam. Demikian juga ini dikatakan di hukum-hukum yang lainnya. Fa in qila, ada yang mengatakan yu'aqabu 'ala tarkihi yaqtadi luzumal iqab li kulli man taraka wajiban wa laysa dzalika bilazim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tapi Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya tidak semua orang yang melakukan atau meninggalkan sebuah kewajiban pasti mendapatkan hukuman. Bisa jadi Allah menghendaki dia tidak mendapatkan hukuman. Karena pelaku maksiat, kalau keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, tahtal masyiah. Apa artinya tahtal masyiah? Kalau Allah mau, Allah akan mengadab. Kalau Allah mau, Allah akan mengampuni. Nah, sedangkan di sini dikatakan sesuatu yang wajib itu kalau kamu kerjakan, kamu akan mendapatkan pahala. Kalau kamu tinggalkan, kamu akan mendapatkan dosa. Seakan-akan mengesankan pasti setiap yang meninggalkan kewajiban pasti akan mendapatkan apa? Hukuman. Sehingga permasalahan ini perlu dijawab. Sehingga beliau mengatakan qauluhu, perkataan Imam Haramain yang mengatakan yu'aqabu 'ala tarkihi, dihukum kalau meninggalkannya, yaktadi berkonsekuensikan luzumal iqab likulli man taraka wajiban, konsekuensi hukum atau dipastikannya dihukum setiap orang yang meninggalkan kewajiban. Walaysa dzalika bilazim, padahal itu tidak lazim. Tidak lazim artinya tidak harus. Kenapa tidak harus? Bisa jadi dia meninggalkan sholat tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni karena tahtal masyiah. Lah jawabannya gimana? Fal jawabu jawabannya annahu yakfi fi sidqil iqabi 'ala tarki. Cukup untuk membuktikan relevannya hukuman bagi yang meninggalkan wujuduhu liwahidin minal usad, adanya hukuman tersebut meskipun hanya untuk satu orang dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau Allah tidak menghukum satu orang yang bermaksiat sama sekali, nggak mungkin. Karena itu artinya ada unsur kebohongan. Ada unsur kebohongan. Tapi kalau Allah menghukum beberapa orang dan memaafkan sebagian orang lain dari para pelaku maksiat, itu sangat mungkin sekali. Karena dalam ayat memang wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi wa yu'aqabu 'ala tarkihi, ini cukuplah ada satu orang yang dihukum, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa definisi ini sudah benar. Definisi sudah benar. Sidqil iqabi 'ala tarki wujuduhu li wahidin minal usat ma'al afwi an ghairihi. Sedangkan yang lainnya diampuni. Ini sudah cukup bisa dikatakan wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Loh, buktinya apa yu'aqabu 'ala tarkihi? Ini sudah ada sampelnya orang yang dihukum. Meskipun ada yang lainnya tapi dimaafkan. Nah ini. Au yuqal, atau dikatakan wa yu'aqabu 'ala tarkihi ay tarattubul iqabi 'ala tarkihi, keberhakan untuk mendapatkan hukuman ketika meninggalkannya. Kama abbara bidzalika ghairu wahidin, sebagaimana itu diungkapkan oleh beberapa ulama usul fikih. Jadi ulama usul fikih yang lainnya mendefinisikan wajib seperti ini para saudara sekalian. Ma yuthabu 'ala fi'lihi wa yatarattabul iqabu 'ala tarkihi. Ya, ma yu'aqab. Apa bedanya? Yu'aqabu 'ala, bedanya yu'aqabu sama yatarattabu. Yu'aqabu 'ala tarkihi, para ikhwas sekalian, mengesankan setiap yang meninggalkan kewajiban pasti akan diazab. Mengesankan setiap yang meninggalkan kewajiban pasti diazab.
Tapi kalau di yatarattabul iqab ala tarkihi artinya apa? Mengesankan bahwa setiap yang meninggalkan kewajiban berhak untuk diazab. Seseorang terkadang berhak mendapatkan sesuatu tapi dia tidak mendapatkan sesuatu itu secara real. Artinya seseorang terkadang berhak mendapatkan hukuman tapi tidak jadi dihukum. Karena apa ya? Karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya. Kalau kata apa itu Al-Karim, Al-Karim orang yang mulia, versi orang Arab itu, dia kalau mengancam tidak mesti melakukannya, tapi kalau menjanjikan hadiah pasti melakukannya. Sehingga dalam syair disebutkan wa inniya in au'attuhu au wa'attuhu la mukhlifun i'adi wa munjizun mau'idi. Aku ini kalau ngasih ancaman kepada seseorang atau ngasih janji hadiah kepada seseorang, niscaya ancamannya tidak akan jadi aku berikan, hadiahnya pasti akan aku berikan. Jadi Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Mi'ad di sini artinya apa? Al-wa'du bil khair. Janji kebaikan. Tapi kalau janji berupa hukuman, karena Allah itu karim, bisa jadi orang itu berhak tapi tidak mendapatkan. Sehingga definisi daripada wajib adalah ketika orang melakukannya mendapatkan pahala li'annahu min babil wa'di. Li'annahu min babil wa'di wa yatarattabul iqabu ala tarki li'annahu min babil i'ad. Itu bagian daripada ancaman apa? Ancaman ancaman azab atau ancaman siksaan, bisa jadi diberikan, bisa jadi tidak. Ya, kalaupun tidak diberikan li'annallaha karim. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Al-Karim yang maha mulia, ya. Kama abbara bidzalika ghairu wahidin wa dzalika la yunafil iqab li'anna tarattuba syai'i ala syai'i la yaqtadi husulahu bil fi'li. Alasannya gini, karena keberhakan seseorang untuk mendapatkan suatu ancaman itu tidak mesti real akan terjadi. Terkadang berapa banyak orang mengancam seseorang tapi tidak jadi untuk melaksanakan ancaman tersebut. Ya. Wa urida ala ta'rifil madhkur. Wa urida, tapi dipermasalahkan dari definisi yang tadi disebutkan annahu ghairu mani. Nah, ini apa artinya annahu ghairu mani? Antum harus banyak mikir ini. Ya Ustaz Aidil. At-ta'rif, standar sebuah definisi itu harus mencangkup. Mencangkup ini dalam bahasa ilmu logikanya adalah jami'un mani'un. Jami'un mani'un. Contohnya solat. Kalau tadi solat saya definisikan aqwalun au af'alun muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bi taslim bin niyah. Ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam disertai dengan niat. Ada yang tanya, Ustadz, orang bisu kalau melakukan ibadah tersebut dinamakan sholat apa enggak? Oh ya itu sholat. Loh kan enggak ada bacaannya wong dia bisu. Oh berarti definisinya ini kurang mencangkup, sholatnya orang yang bisu. Ustadz, ada orang diikat tidak bisa bergerak, dia wajib sholat apa enggak? Ya wajib sholat. Oh ini kan enggak, katanya af'al ada gerakan, ini tidak bisa bergerak sama sekali. Makanya akhirnya ditambahkan dalam definisi tersebut aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim bin niyati ghaliban. Ada kata ghaliban. Itu sekedar untuk apa? Sekedar supaya semua jenis sholat sudah terwakili oleh definisi tersebut. Kalau dia ghairu jami atau ghairu mani, berarti artinya ghairu mani apa? Dia tidak mewakili. Atau bukan tidak mewakili, dia tidak mewakili definisi tersebut. Artinya apa? Ada yang aslinya tidak wajib kok masuk dalam definisi ini. Ada yang aslinya tidak wajib kok bisa masuk pada definisi ini. Contohnya apa di sini? Fa innal adzan sunnatun wa idza tarakahu alu baladin qutilu. Dalam fikih dijelaskan, kalau sampai di suatu daerah orangnya tidak ada satupun yang mau adzan. Orangnya tidak ada satupun yang mau adzan, maka seluruh daerah tersebut diperangi. Diperangi iqab apa bukan iqab ini? Iqab.
Padahal adzan hukumnya apa? Adzan hukumnya apa? Sunnah. Kenapa diperangi orang meninggalkan sunnah? Kenapa diperangi? Kenapa ada iqab ketika orang meninggalkan sunnah? Wa kafa bidzalika iqaban, itu sudah cukup dikatakan sebagai sebuah hukuman. Wa kadzalika sholatul idaini indaman yaqulu bidzalika, demikian juga salat Id. Ada sebagian fuqaha mengatakan orang kalau satu daerah sepakat tidak mau salat Id, maka mereka diperangi. Padahal hukum salat Id apa? Sunnah. Wa man tarakal witra ruddat syahadatuhu wa nahu dzalik, orang yang selalu meninggalkan qiyamul lail ditolak persaksiannya. Qiyamul lail hukumnya apa? Sunnah. Lalu kenapa ditolak persaksiannya? Bukankah itu bagian daripada sebuah hukuman? Ini dijawab. Iskal ini dijawab. Wa ujiba, maka permasalahan ini dijawab bi annal murada iqabul akhirah. Maksudnya iqab di sini iqab apa? Iqabul akhirah, iqab di akhirat. Wa bi annal uqubatal madhkurah laisa ala nafsi tarki bal ala lazimihi. Alasan yang kedua, kalau orang satu daerah meninggalkan azan atau meninggalkan sholat Id lalu diperangi, itu diperangi bukan sekedar hanya karena meninggalkan, tapi apa? Bal ala lazimi wa huwal inhilalu minad-dil. Akan tetapi diperangi karena konsekuensi dari mereka meninggalkan azan dan meninggalkan syiar-syiar yang dohir, yaitu apa? Keluar daripada agama. Orang kalau terbiasa meninggalkan syiar-syiar yang nampak dari agama Islam, maka lama-lama dia akan keluar dari agama, dan itu hukumnya haram. Ya. Waruddu syahadah, kalau iskal yang ketiga, orang yang tidak sholat malam persaksiannya ditolak, waruddu syahadati laisa iqaban. Persaksian seseorang itu ditolak itu bukan hukuman, Mas. Artinya apa? Perempuan melihat hilal, datang ke pengadilan, Pak Qadhi saya melihat hilal, diterima nggak persaksiannya? Tidak diterima. Apakah itu sebagai sebuah hukuman? Itu bukan sebagai sebuah hukuman. Dia tidak melakukan sebuah dosa apapun. Tapi apa? Artinya ditolaknya syahadat atau persaksian itu karena apa? Karena tidak memiliki ahliyah, tidak memiliki kelayakan untuk mendapatkan level syar'i tertentu, yang syaratnya adalah kesempurnaan yang itu ada perbuatan ataupun meninggalkan. Jadi apa? Dalam Islam itu ada level-level syar'i, artinya ada kedudukan-kedudukan syar'i, yang ketika orang tidak sampai pada kedudukan tersebut, dia tidak sempurna tapi dia tidak berdosa. Contohnya apa? Persaksian itu salah satu level atau salah satu peringkat dalam syar'i, predikat dalam Islam. Persaksian diterima. Budak persaksian tidak diterima. Bukan berarti budak itu berdosa, karena ya budak memang ada salah satu sifat yang tidak terpenuhi saja, yaitu apa? Statusnya sebagai seorang budak. Perempuan persaksian tidak terima, bukan karena perempuan tersebut berdosa lalu dihukum. Hukumannya adalah tidak diterima persaksiannya, karena perempuan tidak memenuhi standar kualifikasi diterimanya sebuah persaksian itu saja. Tidak ada hubungannya sama hukuman atau bukan hukuman. Ala taro, tidakkah kamu melihat annal abda, seorang hamba, idza ruddat syahadatuhu, seorang budak kalau ditolak persaksiannya, lam yakun dzalika uqubatan lahu, bukankah itu tidak bisa dianggap sebagai hukuman baginya? Wa innama dzalika, dan semata-mata ditolak persaksian seorang budak linuksanihi an darajatil adalah, karena dia belum memenuhi kualifikasi adalah, kredibilitas dalam membuat persaksian. Ala anna sahih, meskipun pendapat yang sahih, anal adzana fil misri, bahwa adzan fil misri di suatu daerah fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Wa nasu ashabuna annahu ala annahu la yuqatalu man tarakal idaini. Ini kan ashabuna berarti mazhab apa ini? Mazhab apa ashabuna? Mazhab al-Maliki. Anas sahih al-adzan fil misri fardu kifayah. Kalau dalam mazhab Syafi'i adzan hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Kalau meninggalkan wanas ashabuna, dan ulama-ulama mazhab kami mazhab Maliki menaskan bahwa yang tidak sholat Id itu tidak diperangi. Wasa'alani waridan ala haddil mahdzur. Dua iskal tadi itu juga itu akan ada juga
akan apa itu, akan bisa juga nanti dipermasalahkan dalam definisi mahdzur atau haram. Tapi kan di sini sudah dijawab. Di sini sudah dijawab. Haram nanti definisinya apa? Yang melakukan mendapatkan dosa, yang meninggalkan dengan niat ketaatan akan mendapatkan pahala. Apakah setiap yang meninggalkan keharaman pasti akan diazab? Jawabannya sama dalam bab wajib ini. Oh enggak, keberhakan itu tidak mesti dia akan diazab. Sekedar berhak tidak mesti dia akan mendapatkan. Tapi adanya orang yang melakukan sesuatu yang haram dan diazab, paling tidak satu orang, itu wajib hukumnya. Itu hukumnya pasti. Ya. Ini seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita cukupkan sampai sekian. Monggo kalau mau ada yang dipertanyakan. Nah, Ustaz. Kalau tarattubu tsawab itu Ustaz, malam yakun tsammata mani, itu iya pasti. Tapi idza kana tsammata mani, misalnya min riya atau ikhtilalu syartin dan lain sebagainya, maka nanti kalau ikhtilalu syartin, kalau riya jelas tidak ada thawab. Kalau ikhtilalu syartin nanti dilihat dari ibadahnya itu sendiri apa. Kalau sholat ada yang mengatakan bahwa diberi pahala atas zikirnya saja, tapi pahala sholatnya dia tidak akan mendapatkan. Seperti itu. Ya. Naam. Sebenarnya jame artinya dia sudah mengumpulkan seluruh personalnya. Mane artinya dia tidak membiarkan yang bukan personalnya masuk. Kalau misalnya contoh tidak jame, ada jenis sholat belum terwakili oleh definisi ini, artinya jame. Taib. Kalau tidak mane, contohnya ada yang bukan sholat kok masuk dalam definisi ini. Nah, itu namanya mane. Jadi kedua-duanya itu bukan sesuatu yang sama. Ya. Gitu. Ya. Iya. 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 Kalau nukson, ya tidak semua yang nakis bisa dilengkapi Ustaz. Kalau nukson tersebut kaitannya dengan misalnya nukson karena dia misalnya tidak menjaga muru'ah. Artinya orang yang tidak menjaga muru'ah, setelah beberapa saat dia bisa menjaga muru'ahnya, ini sebuah kekurangan yang bisa ditambal. Atau orang fasik, persaksiannya ditolak, lalu dia bertobat dan terbukti dia betul-betul jujur untuk bertobat, maka awalnya dia tidak masuk nominasi, akhirnya bisa masuk nominasi. Ini berarti kan nukson yang bisa ditambal. Tapi kalau perempuan ini tidak masuk nominasi tapi tidak akan pernah bisa ditambal. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa menjadi laki-laki. Budak masih bisa dengan catatan dia merdeka setelahnya. Nah, seperti itu. Ya. Kef, Ustadz Aidil. Iya. Iya, betul. Matala basyari. Iya. Iya. Iya, kalau matala basyari fi'il atau talaban jaziman, ini baru nih at-ta'rifu bil had. Itu bil had. Karena itu at-ta'rif bihaqi bidzatiyat namanya kalau dalam mantik. Ma fi'il, qaul, i'tiqad. Ma talaba syari'. Talaba syari'. Ma talaba syari' masih umum. Namanya kan ini jins. Yashmulu talabu fi'lin wa talabu tarkin. Ma talaba syari' fi'lahu kharaja bihi ma talaba syari' al-kaffa anhu. Wa huwal muharram wal makruh. Tapi ini masih umum. Ma talaba syari' fi'lahu masih mencangkup wajib dan mencangkup mandub. Ma talaba syari' fi'lahu talaban jaziman sudah. Ini sudah berarti tidak ada satu personal wajib pun yang
tidak masuk di sini. Itu sudah sangat mewakili sekali. Jadi gini, kalau kita definisikan wajib, dan ini jazakumullah khairan lah diingatkan ini, al-wajib artinya kan pekerjaan. Pekerjaan itu jinsun masih umum sekali, kategori masih umum. Karena belum disifati dengan apa-apa. Tolaba. Apa artinya tolaba? Diminta oleh syariat. Ada nggak sesuatu dari ahkam taklifiyah yang tidak diminta? Ada, yaitu apa? Yang tidak diminta. Mubah. Kharaja bihi al-mubah. Li'anna al-mubah la talaba fihi. Mubah itu tidak ada permintaan, kamu disuruh milih. Kamu milih saja, kamu boleh melakukan, boleh meninggalkan. Ma talaba syari', la talaba syari'. Ini masih sangat umum sekali. Karena sesuatu yang diminta oleh Allah itu diminta apa? Mengerjakankah atau meninggalkanlah? Makanya diperjelas lagi, ma talaba syari' apa? Fi'lahu. Kalau talaba syari' fi'lahu, berapa yang sudah kita tendang di sini dari hukum taklifi? Ma talaba syari' fi'lahu. Berarti kebalikannya, ma talaba syari' tarkahu, ada dua, yaitu apa? Kharaja bihi al-muharram wal makruh. Ma talaba syari' fi'lahu, yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan, yang diminta di syariat untuk dikerjakan itu belum ini belum mani. Kenapa belum mani? Masih masuk apa, Ustaz? Sunnah. Oke, ma talaba syari' fi'lahu talaban jaziman kharaja bidzalika apa? Al-mandub. Tidak tersisa kecuali satu, yaitu apa? Al-wajib. Ini yang namanya jami'un mani'un. Dan ini ta'rif bil had, ta'rif bil haqiqah. Nah, tapi ketika beliau mengatakan ta'rif al-madhkur laysa ta'rifan bi haqiqatil wajib. Nah, yumkinu ta'rif haqiqatihi dikathrati asnafil wajibat wa ikhtilafi. Oh ya, kalau di sini dikatakan tidak memungkinkan untuk mendefinisikan al-wajib dalam artian kalau kita melihat afrodnya. Karena kata wajib itu paling tidak, Ustadz, ada dua tinjauan. Ada dua tinjauan. Pertama haqiqatuhu, yang kedua afroduhu. Haqiqatuhu afraduhu. Kalau dikatakan apa saja yang wajib, kita bingung untuk menyebutkan karena terlalu banyaknya. Coba hakikat dari sesuatu yang disifati dengan wujub itu apa? Oh, itu sesuatu yang diminta oleh syariat untuk mengerjakan secara harus. Nah, secara harus. Nah, ini namanya al-wajib. Ya. Ini yang tanya cuma 2 orang ini. Nah, Husnudzon sing liyane paham. Kalau fardhu kifayah, Ustadz, memang man tarakahu bil kulliyah yuqatalu. Karena fardhu kifayah itu kan idza falahu ba'du man yakfi saqata 'anil baqin. Idza lam yaf'alhu al-jami' athimal jami' wa yastahiquna liqab. Ya tarattab liqab. Nah. Baik. Setelah rampung ini mungkin kita nyarahin aja.
Al-usul min ilmil usul aja, matanya punya Ibnu Utsaimin. Mungkin lebih sistematis. Gimana Rehan? Hah? Bukan mantap, mati. Muntah. Jadi Ustadz memang ya gini, tipe karangan ulama kuno kayak gini, sangat detail, bahkan terkadang beberapa perkara yang sudah jelas malah dijelaskan jadi tidak jelas. Sampai ada yang ulama mengatakan taudhihul wadihat minal mu'dilat, menjelaskan sesuatu yang wadih itu menyusahkan. Sebenarnya kalau kita lihatnya wajib sudah paham. Kalau sekarang orang setiap hari juga melakukan hal-hal yang wajib itu. Tapi kalau mulai dirincikan wajib seperti apa, hanya sekedar supaya kita tidak salah sangka. Yang tidak wajib kita katakan apa? Wajib, atau yang wajib malah kita katakan tidak wajib. Nah ini ya. Kenapa perlu pendetailan seperti itu? Dan yang seperti itu nanti memang mau tidak mau pasti antum akan dapatkan di berbagai macam disiplin ilmu. Ta'rifat itu pasti. Karena itu hal yang paling mendasar dalam memahami segala sesuatu. Dalam nahwu antum akan mendapatkan al-had dalam nahwu, ta'rif dalam nahwu. Isim misalnya apa definisinya? Tidak bisa kita isim itu contohnya kayak Zaidun gitu, tidak bisa. Untuk sekedar dalam hal ini saya paham, oke, tapi untuk memahamkan ke orang lain tidak akan bisa. Antum akan harus menyebutkan kalimatun dalat ala makna fi nafsiha ghairu muqtaranin bi zaman. Itu kan bagian dari definisi. Ada nanti definisi itu rumusnya jinsun sama faslun. Kategori umum sama pemisah. Isim apa? Kalimat itu masih sangat global sekali. Apa yang membedakan isim dari kalimat yang lainnya? Disebutkan sampai mengkerucut sehingga tidak ada yang bukan isim yang masuk ke situ. Taharah dalam fikih. Apa taharah? Raf'u hadatsin au izalatu khabathin au ma fi ma'nahuma au fi suratihima. Itu sudah mewakili taharah. Tidak ada satu pembahasan dalam taharah pun kecuali melainkan sudah diwakili dengan definisi tersebut. Simpelnya kalau kita mau mengatakan gini, kan gampang, taharah itu apa? Raf'u hadas, izalatu khabas, mengangkat hadas, menghilangkan najis. Ada yang tanya, Ustadz, saya sudah wudu, sholat duhur, sampai asar belum batal, lalu saya memperbarui wudu saya lagi. Apakah yang seperti ini masuk dalam bab taharah? Masuk definisi apa enggak? Enggak masuk. Loh, ini kok dimasukkan dalam bab taharah tapi tidak terwakili oleh definisi. Oh, berarti definisinya belum jami'. Tayyib, membasuh tangan pertama kalinya wajib hukumnya. Setelah itu disunahkan membasuh kali kedua, kali ketiga. Masuk bab taharah apa enggak ini? Masuk bab taharah. Tidak ada unsur mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Karena hadas sudah terangkat dengan basuhan yang pertama. Antum istijmar, membersihkan kotoran dengan batu. Hilangkah kotorannya? Hilang nggak kotorannya kira-kira? Nggak akan hilang. Coba saja antum pegang, tempel, antum bawa, masih bau itu. Hal zalatin najasah, lam tazul najasah. Najisnya belum hilang. Nah, yang seperti itu. Sehingga terpaksa memang harus didefinisikan secara detail supaya mewakili. Terlebih persaingan antara madhab itu sangat berperang dalam hal ini. Artinya apa? Setiap madhab, dan ini subhanallah, jadi hikmahnya adanya madhab itu akhirnya memang betul-betul setiap madhab itu berusaha sekuat mungkin untuk membuat benteng yang sekokoh-kokohnya.
Sehingga tidak meninggalkan pintu untuk musuh, ibaratnya musuh dalam konotasi positif ya, untuk rivalnya masuk. Sehingga dibuatlah akhirnya, makanya kalau kita berbicara tentang madhab bukan sesuatu yang rem. Yang garap itu semua ulama dalam berbagai macam bidang, hingga tercipta satu bangunan yang kokoh. Salah satu bentuknya dengan apa? Mendetailkan dalam sebuah definisi. Enggak kayak tadi diujikan, akhirnya definisi diujikan ghairu mane. Wah, ini perlu dicari nih alasannya. Ini ada yang nyerang ini, katanya ghairu mane, dibuat sebuah alasan. Oh, ini tetap mane. Alasannya gini. Ini kan ini seperti ini la yujad illa fil Islam. Tidak ada kecuali di agama Islam. Jadi kalau orang bilang madhab itu jumud, madhab itu kaku, itu ya artinya kurang piknik literasi. Justru adanya madhab itu bukti bahwa mereka betul-betul mengaktifkan daya pikir mereka, membuat fikih itu memang sesuatu yang relevan di mana saja dan kapan saja, dengan kecerdasan yang mereka miliki. Itu dia. Tadi ya.